Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda Sari Pasaribu, NIM 120107053, semester 3, kelas reguler Lubuk Pakam, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Syarifah Ainun Harahap, SPD MPD. Model pembelajaran tematik. Sebelumnya saya akan menjabarkan sedikit tentang pembelajaran tematik. Apa sih sebenarnya pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu. Mata pelajaran yang dimaksud yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA, IPS, Penjas Orkes, Seni Budaya, dan Prakarya. Kemudian, model pembelajaran tematik merupakan model kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi antar mata pelajaran atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Model pembelajaran tematik ada banyak macamnya. Cuman di sini saya hanya menjabarkan 3 model pembelajaran saja, yaitu model sequenced atau urutan rangkaian, dan model keterpaduan atau integrated, kemudian model jaring laba-laba atau web. 1. Model sequenced atau urutan rangkaian. Model sequenced merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya, memadukan mata pelajaran IPA dengan matematika tentang materi pengukuran. Untuk materi IPA menggunakan suhu seperti Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan lainnya sebagai tema pelajaran tersebut. Sedangkan untuk pelajaran matematika menggunakan cara pengelolaan data seperti cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ciri-ciri model pembelajaran sequenced. Ciri-ciri model pembelajaran sequenced ada beberapa sebagai berikut. 1. Topik atau unit pada suatu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. 2. Ide atau konsep yang sama pada suatu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap ada pengajaran yang terpisah. Langkah-langkah model pembelajaran sequenced. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat model pembelajaran sequenced, yaitu yang pertama, menganalisis isi kurikulum. Yang kedua, debug atau redesign, seperti memilih 2 mata pelajaran sejenis dan mengurutkan topik atau konsep dari masing-masing mata pelajaran dengan periode waktu yang sejajar. 3. Think ahead atau design, memikirkan urutan yang logis dari kedua mata pelajaran dan menempatkan kedua urutan yang tepat. Yang keempat, think again atau refine, seperti mendesain atau meredesain unit, topik, atau konsep dari kedua mata pelajaran yang secara logis dapat diajarkan dengan periode waktu yang sejajar. Kelebihan dan kelemahan model sequenced. Kelebihan dari model sequenced dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu dari sudut pandang pendidik. Dalam penyusun topik, pendidik memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri berdasarkan prioritas dan tidak dibatasi oleh ketetapan yang sudah ditentukan dalam kurikulum. Dan kelebihan yang kedua yaitu dari sudut pandang siswa. Dalam sudut pandang ini, pengurutan topik yang berhubungan dari disiplin yang berbeda atau antar disiplin ilmu semakin memudahkan peserta didik untuk memahami isi mata pelajaran tersebut. Kemudian, kelemahan dari model sequenced yaitu pendidik harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum dengan partnernya. Dan yang kedua, memerlukan kompromi untuk membentuk model sequenced dan memerlukan kerjasama untuk menciptakan konsep materi yang diajarkan. 2. Model keterpaduan atau integrated.
Model ini seperti memadukan sejumlah tema atau topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan esensinya. Model ini lebih menetapkan pada prioritas kurikuler, keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran tertentu. Dapat kita lihat dari bagan model keterpaduan atau integrated di samping. Di bagan ini terdapat tema dan beberapa mata pelajaran yang sudah dipadukan. Ciri-ciri model pembelajaran integrated. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari model pembelajaran integrated, yaitu 1. Model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. 2. Tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. 3. Memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Langkah-langkah model pembelajaran integrated. Berikut ini beberapa langkah untuk membuat model pembelajaran integrated, yaitu 1. Guru merancang program rencana pembelajaran tema dengan cara curah atau pendapat. 2. Pendidik membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. 3. Memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Kemudian yang keempat, fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Seperti pada model pembelajaran yang sebelumnya, pada model integrated juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari model integrated yaitu 1. Faktor motivasi. Karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat, penulisan dari unitnya sudah dikenal oleh guru. 2. Siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Tim lintas mapel bekerja sama agar tema dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Kemudian, kelemahan model integrated yaitu yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Dalam penerapannya, sangat sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Dan yang kedua, pengintegrasian kurikulum dengan dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Model pembelajaran tematik yang selanjutnya yaitu 3. Model pembelajaran jaring laba-laba. Model jaring laba-laba pengembangannya dimulai dengan menentukan tema. Setelah tema disepakati, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lainnya. Dari subtema ini, aktivitas belajar dikembangkan dengan melibatkan peserta didik dengan objek. Misalnya, tema yang ditentukan yaitu keluarga. Pada standar kompetensi pelajaran IPS yaitu mendeskripsikan lingkungan rumah. Kemudian, peserta didik diajarkan untuk mendeskripsikan lingkungan rumahnya masing-masing. Dan di sebelahnya merupakan bagian dari model pembelajaran jaring laba-laba. Bentuknya berbeda seperti bagian dari model pembelajaran integrated. Karena pada model pembelajaran jaring laba-laba ini harus ditentukan dulu temanya, baru digabungkan pada mata pelajaran yang lainnya. Ciri-ciri model pembelajaran jaring laba-laba. Berikut ini ciri-ciri model pembelajaran jaring laba-laba, yaitu yang pertama,
berpusat pada siswa. Dan yang kedua, memberi pengalaman langsung. Kemudian yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, bersifat fleksibel. Langkah-langkah model jaring laba-laba. 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator pada setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. 2. Mengidentifikasi tema dan subtema lalu memetakannya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Kemudian yang keempat, menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang terakhir, menyusun kegiatan harian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model jaring laba-laba. Ya, seperti pada model sebelum-sebelumnya, model jaring laba-laba juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari model jaring laba-laba, yaitu 1. Penyeleksian tema sesuai dengan minat akan motivasi anak untuk belajar. Dan yang kedua, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi siswa dalam kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kekurangan dari model jaring laba-laba yaitu 1. Kecenderungan untuk mengambil tema sangat dangkal sehingga kurang berminat bagi peserta didik. Yang kedua, perlu adanya keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, itulah dia beberapa model pembelajaran tematik yang telah saya uraikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian model pembelajaran tematik tersebut, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.